pemirsa TV Allah muliakan, kita sudah berada di segmen terakhir di Ustadz Menjawab pagi ini dengan tema Maulid Nabi dan pencerdasan. Kita sebutkan tadi bahwa yang pertama sekali mengadakan Maulid Nabi di kota Irbil adalah Al-Muzaffar Abu Sa'id, ya. Ini berdasarkan penjelasan dari Syekh Ali Mahfudz dalam kitab beliau Al-Ibda' fi Madaril Ibtida' ini. Beliau katakan, ya, wa awwalu man ahdatha al-Maulid an-Nabawi bi Madinati Irbil al-Malik al-Muzaffar Abu Sa'id. Ya, pada kapan itu dirayakan pertama kali? Fil qarnis sabi', pada abad ke-7. Nah, jadi yang pertama sekali merayakan Maulid dari kalangan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah pada abad ke-7. Ya, jadi sudah jauh dari zaman Nabi Muhammad SAW. Wa qad istamarra al-'amalu bil mawadid ila yaumina hadza. Maka perayaan Maulid itu terus berlanjut sampai di zaman kita sekarang. Ya, wa tawassa'an nas fiha. Dan orang-orang pun telah memperluas perayaan Maulid itu, amalan-amalan pada Maulid tersebut, kegiatan-kegiatan apa saja itu sudah lebih luas dari apa yang dilakukan di zaman awalnya, yaitu di zaman Raja Muzaffar tadi. Wabtada'u bikulli ma tahwahu anfusuhum, dan bahkan mereka telah mengadakan hal-hal yang baru yang sesuai dengan keinginan mereka. Wa tawahihi ilaihim syayatinul ins wal jin. Ini sampai seperti inilah penjelasan Syekh Ali Mahfudz bahwa ternyata ada kreativitas, kreasi-kreasi yang dilakukan oleh orang yang merayakan Maulid itu yang sudah jauh dari yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Nah, di antara yang disebutkan di sini hal-hal yang sudah menyelisihi yang diajarkan Nabi, misalnya, ya, di antara yang beliau disebutkan, khurujun nisa mutabarrijat ma'a ikhtilatihinna birrijal ila haddin la yu'manu ma'ahu wuqu'ul fahisyah. Keluarnya wanita-wanita dalam keadaan bersolek, ya. Yang kemudian mereka yang keluar ini, yang bersolek itu, ya, mereka bercampur dengan laki-laki dalam batasan yang tidak aman terjadinya kekejian, perbuatan keji. Nah, jadi sudah campur baur ketika mendengarkan ceramah Maulid misalnya, akan kondisi seperti ini. Nah, kalau sudah kondisi seperti ini, nah tentu tidak di Aceh tapi di luar Aceh, maka tentu saja itu dilarang merayakan Maulid yang model seperti ini. Nah, jadi sudah jauh menyimpang dari bagaimana pertama sekali Maulid itu dilakukan. Banyak bentuk-bentuk yang lain, dan ini juga tentu saja terjadi di Mesir, ya, di zaman penulis kitab ini, yaitu Syekh Ali Mahfudz, dan tidak terlepas kemungkinan juga terjadi di tanah air kita. Ya, tinggal kita lihat apakah hal itu terjadi atau tidak. Nah, kalau terjadi hal yang demikian tentu dilarang, ya. Bahkan perayaan Maulid itu bisa menjadi haram, berdosa. Nah, jadi kita lihat bagaimana praktek pelaksanaan Maulid itu. Nah, jadi para pemirsa TV Allah muliakan, itu yang bisa saya jawab untuk pertanyaan tadi. Kemudian berkaitan dengan perempuan yang tampil, ya, di atas pentas untuk menyanyi dan seterusnya, kalau itu sampai sampai membuat syahwat bagi pendengar yang laki-laki, maka hal itu memang diharamkan, karena dalam ayat jelas disebutkan fala takhda'na bil qaul fayatma'al ladzi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa. Maka hendaklah perempuan-perempuan itu menundukkan pembicaraan mereka itu, sehingga jangan sampai orang-orang yang hatinya berpenyakit menjadi tamak kepada mereka, menjadi rakus kepada mereka. Jadi membahayakan perempuan itu juga, ya. Nah, jadi dalam hal ini kalau sampai menggoda laki-laki dengan suara perempuan itu di atas pentas, maka sudah pasti itu dilarang dalam agama. Kemudian kalau yang lainnya, ya, saya jawab pertanyaan di SMS. Yang tadi sudah kita jawab, berteman dengan orang bodoh itu tentu lebih baik kalau kita berteman dengan orang berilmu tapi mengikuti hawa nafsu. Ya. Dalam sebuah ungkapan Arab disebutkan aduun aqilun khairun min sadiqin jahilin. Ya. Tapi ini musuh yang tidak mengikuti hawa nafsu. Nah, dalam pepatah Arab itu disebutkan aduun aqilun khairun min sadiqin jahilin. Ya. Jadi musuh yang akil, yang berakal, yang cerdas itu lebih baik berteman yang bodoh. Tentu saja musuhnya tidak mengikuti hawa nafsu, tapi kalau musuhnya mengikuti hawa nafsu,
ya tentu tidak baik ya. Kemudian di sini disebutkan yang lainnya, dan siapa yang lebih baik orang yang sholat sunatnya 2 rakaat dengan memiskinkan dirinya, menghinakan dirinya di depan Allah, dibandingkan dengan sholat 1000 rakaat tapi dengan hati yang sombong. Ya sudah pasti yang 2 rakaat ya, karena yang Allah lihat itu bukan banyak, yang Allah lihat itu kualitas ya. Dalam surah Al-Muluk di ayat kedua juga disebutkan, alladzi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan hidup dan mati untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Jadi yang kita cari dulu yang paling baik, belum yang paling banyak. Baru setelah itu yang paling banyak. Kita sampai di sini dulu pertemuan kita. Ya, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.